Halo, selamat pagi saudara. Kompas Bisnis kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Asri Gunawan. Informasi pertama, pemerintah berencana memotong gaji pekerja untuk program pensiun tambahan. Otoritas Jasa Keuangan saat ini masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah program pensiun tambahan. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastobiono bilang manfaat pensiun yang diperoleh pensiunan saat ini relatif kecil, yakni berkisar 10-15% dari penghasilan aktif terakhir. Angka ini masih di bawah standar Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, yakni 40%. Wacana program pensiun tambahan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jika diterapkan, aturan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah dan diturunkan dalam peraturan OJK. Dikenakan untuk data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya. Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya. Sementara upaya untuk peningkatan pelindungan hari tua dan juga memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO itu ada standar yang ideal itu adalah 40%. Ekonom Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menilai wacana pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan tidak tepat jika diterapkan saat ini. Menurut Nailul, masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi seperti kenaikan harga bahan pokok serta pelemahan daya beli. Jika diterapkan, pemerintah diharapkan bisa mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan ini. Bahwa ada timing yang tidak tepat, sama sekali tidak tepat yang dilakukan pemerintah untuk bisa mewajibkan masyarakat untuk bisa ikut dalam dana pensiun ini, program dana pensiun. Nah, kalau kita lihat memang saat ini ekonomi dari masyarakat tengah tertekan ya, dengan adanya berbagai kenaikan dari harga-harga kebutuhan pokok, kemudian juga ada wacana untuk kenaikan PPN dari 11 ke 12%, tarif PPN dari 11 ke 12%, kemudian kita juga melihat ada berbagai tekanan yang memang membuat daya beli masyarakat mengurangi untuk pendapatan disposable masyarakat. Dengan pendapatan disposable yang berkurang, otomatis sebenarnya daya beli konsumsi rumah tangga itu juga akan berkurang. Wacana pemotongan gaji untuk program pensiun tambahan mendapat penolakan dari pekerja. Jika diterapkan, kebijakan ini dinilai akan menambah beban dan berdampak pada daya beli pekerja. Kalau untuk rencana pemotongan itu saya nggak setuju ya. Apalagi juga di BPJS Kesehatan itu udah dipotong secara 5% dan ketenaga kerjaan itu juga udah ada potongan dari BPJS yang dana pensiun dan dana hari tua juga sih. Jadi jadi habis dong saya. Berarti bisa dibilang nanti kalau ada pemotongan dana pensiun lagi double-double gitu ya? Iya, jadi double-double buat apa gitu. Mendingan kalau dari saya sih nggak setuju. Iya. Aduh, kalau itu saya nggak setuju banget sih. Saya orang pertama yang nggak bakal setuju karena gimana ya? Untuk jangka pendek ini menurut saya terlalu berat, apalagi untuk kelas menengah ya. Saya sebagai yang kelas menengah itu sangat berat banget sih. Terus nanti kalau misalnya kita mau beli sesuatu, daya beli kita jadi berkurang dan jadi menyebabkan inflasi gitu.